dada adalah abnormalitas rangka dada yang disebabkan oleh benturan pada dinding dada yang mengenai tulang rangka dada, pleura paru-paru, diafragma ataupun isi media spinal, baik oleh benda tajam maupun tumpul yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Pneumotoraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding toraks ataupun isi dari kalkum toraks yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dan dapat menyebabkan keadaan gawat. Etiologi pada trauma toraks. Pada trauma toraks dapat dibagi menjadi dua, yaitu karena trauma tumpul 65% dan trauma tajam 34,9%. Penyebab trauma tumpul tersering adalah kecelakaan kendaraan bermotor. Dalam trauma akibat kecelakaan dapat dibagi menjadi 3 bagian akibat yang berbeda, yaitu benturan depan, benturan samping, benturan belakang, berputar, dan terguling. Dan penyebab trauma tajam dibagi atas 3 berdasarkan dengan energinya. Yang pertama, berenergi rendah seperti trauma tusuk, berenergi sedang seperti tembakan pistol, dan berenergi tinggi seperti tembakan senjata militer. Adapun penyebab trauma toraks yang lain adalah adanya tekanan yang berlebihan pada paru-paru yang bisa menyebabkan pneumotoraks seperti pada aktivitas menyelam. Trauma toraks dapat mengakibatkan kerusakan pada tulang kosta dan sternum, rongga pleura, saluran nafas, intratoraks, dan parenkim paru. Kerusakan ini dapat terjadi tunggal ataupun kombinasi tergantung dari mekanisme cedera. Manifestasi klinis. Adapun tanda dan gejala pada pasien trauma toraks menurut Huda yaitu 1. Tempo nada jantung. A. Trauma tajam di daerah epikardium atau yang diperkirakan menembus jantung. B. Gelisah. C. Pucat. D. Detak jantung melebar. E. Bunyi jantung melebar. 2. Hematoraks. A. Pada terdapat low darah yang keluar cukup banyak dari USG. B. Gangguan pernapasan. 3. Pneumotoraks. A. Nyeri dada mendadak dan sesak napas. B. Gagal pernapasan dengan sianosis. C. Kolpas sirkulasi. D. Dada atau sisi yang terkenal lebih resonan pada perkusi dan suara napas yang terdapat jauh atau tidak terdengar sama sekali. E. Pada auskultasi terdengar bunyi klik. F. Komplikasi. Trauma toraks memiliki beberapa komplikasi seperti pneumonia 20%, pneumotoraks 5%, hematotoraks 2%, emfisema 2%, dan kontusio pulmonum 20%, di mana 50-60% pasien dengan kontusio pulmonum yang berat akan menjadi RDS. Penata laksanaan. Manajemen awal untuk pasien trauma toraks tidak berbeda dengan pasien trauma lainnya dan meliputi ABCDE, yaitu airway, B. breathing, C. circulation, D. disability, E. exposure. Pemeriksaan primary survey dan pemeriksaan dada secara keseluruhan harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa dengan segera, seperti obstruksi jalan napas, tension pneumotoraks, pneumotoraks terbuka yang masif, hemotoraks masif, tamponade perikardial, dan fly chest yang besar.
apnea, shock berat, dan ventilasi yang inadekuat merupakan indikasi utama untuk intubasi endotrakeal darurat. Resusitasi cairan intravena merupakan terapi utama dalam menangani shock hemoragik. Manajemen nyeri yang efektif merupakan salah satu hal yang sangat penting pada pasien trauma toraks. Ventilator harus digunakan pada pasien dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan takipnea berat atau ancaman gagal napas. Pasien dengan tanda klinis tension pneumotoraks harus segera menjalani dekompresi dengan torakosentesis jarum, dilanjutkan dengan torakostomi tube. Fototoraks harus dihindari pada pasien. Pasien ini karena diagnosis dapat ditegakkan secara klinis dan pemeriksaan X-ray hanya akan menunda pelaksanaan tindakan medis yang harus segera dilakukan. Pengobatan trauma dada atau tegang masih tergolong ringan dengan perawatan yang tepat. Cedera akan sembuh sendirinya dalam beberapa minggu dengan mengikuti metode RICE, yaitu RICE, hindari aktivitas berat terutama yang berkontribusi pada ketegangan otot atau otot dada tertarik. Sebaiknya istirahat badan sehingga pulih. ACE, kompres air ACE pada bagian dada yang cedera agar dapat membantu mengurangi rasa sakit. Lakukan 20 menit selama beberapa kali sehari. Selanjutnya komprehensif untuk mengurangi pembekakan, maka balut cedera dengan perban. Jangan balut terlalu kencang agar tidak menambah rasa sakit. Elevation, pastikan ketinggian dada tetap terjaga terutama pada saat tidur. Anda dapat menggunakan bantal agar dada tetap tertompang. Nah, di slide ini selanjutnya ada pencegahan untuk trauma dada. Nah, di sini ada namanya dengan pencegahan primer terhadap trauma dada. Nah, pencegahan primer ini apa sih? Nah, pencegahan primer ini dapat dilakukan dengan upaya menghindari terjadinya trauma, benturan, terjatuh, dan kecelakaan lainnya. Nah, di sini itu dalam pencegahan primer ini dalam melakukan aktivitas yang berat atau mobilisasi yang cepat apapun itu dilakukannya dengan cara hati-hati, dengan memperhatikan pedoman keselamatan dengan memakai alat pelindung diri. Ada pencegahan sekunder. Nah, untuk pencegahan sekunder ini dilakukan untuk mengurangi akibat-akibat yang lebih serius dan terjadinya trauma dada dengan memberikan pertolongan pertama yang tepat dan terampil pada penderita. Nah, untuk pertolongan pertamanya itu, yang pertama itu ada pemeriksaan klinis dilakukan untuk melihat bentuk dan keparahan tulang yang patah. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan dengan foto radiologis, sangat membantu untuk mengetahui bagian tulang yang patah yang tidak terlihat dari luar. Nah, untuk pengobatan yang dilakukan itu dapat berupa traksi, pembidaian dengan gips, atau dengan fiksasi internal maupun eksternal. Nah, yang selanjutnya itu ada pencegahan tersier. Untuk pencegahan tersier ini, pada penderita trauma dada ini, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih berat dan memberikan tindakan pemulihan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi kecacatan. Nah, untuk pengobatan yang dilakukan itu disesuaikan dengan jenis dan beratnya trauma dada dengan tindakan operatif dan rehabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi medis ini diupayakan untuk mengembalikan fungsi tubuh untuk dapat kembali melakukan mobilisasi seperti biasanya. Nah, untuk airway ini yang pertama itu ada buka jalan napas dengan teknik jaw thrust. Yang kedua itu ada bersihkan obstruksi muntahan, gigi, darah, lidah, sekresi atau benda asing lainnya.
breathing. Untuk breathing ini yang pertama itu ada berikan oksigen tambahan melalui non-reverberating mask atau pipa endotracheal. Nah, untuk yang kedua itu ada bantu ventilasi menggunakan bag valve mask atau BVM ventilator mekanik. Nah, yang ketiga itu ada tutup luka terbuka pada kasus open pneumotoraks. Nah, untuk yang keempat itu ada masukkan chest tube pada kasus pneumotoraks atau hemotoraks. Nah, yang kelima itu ada ambil sampel darah arteri untuk analisis gas darah. Masukkan 2 jalur besar kateter intravena 4 atau 16 gauge. Nah, yang kedua itu ada masukkan cairan infus hangat, cairan kristaloid isotonik seperti ringer laktat atau normal salin. Nah, yang ketiga itu ada transfusi komponen darah jika diperlukan, pack red blood cell atau produk darah lainnya. Nah, untuk yang keempat itu ada lakukan perikardiontesis untuk kondisi temporit jantung. Nah, untuk selanjutnya itu ada lakukan kompresi dada jika henti jantung. Dan yang terakhir itu ada lakukan trakotomi darurat dan kompresi internal pada jantung pada kasus penetrating trauma arrest. Pada disability, untuk disability itu lakukan stabilisasi tulang belakang, dan yang kedua itu ada periksa radiografi tulang belakang. Nah, yang menjadi kesimpulan bahkan saran saya kepada masyarakat terhadap kasus trauma dada ini, sebelumnya tentunya tolong tahu bahwa kasus ini juga merupakan kasus yang besar dan menyebabkan kematian. Maka dari itu saya menyarankan kepada masyarakat sekitar, terkhususnya yang mengalami trauma dada ini, lebih mewaspadai diri pribadi masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena kita juga tidak akan tahu hal yang nantinya akan menimpa setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan setiap hari dan menyebabkan trauma dada ini.